teman-teman semua, selamat datang kembali di Safari Dakwah UAS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Disahkan oleh jalan tol, gak ada jembatan penyeberangan, sehingga ibu-ibu majelis taklim sebelah kiri nggak bisa lagi berhubungan dengan sebelah kanan. Terputus komunikasinya. Ada masalah kebudayaan di situ. Karena desanya terputus. Si pemuda di desa utara gagal menikahi pacarnya di desa selatan karena terputus jalan tol. Dia nggak bisa ketemu lagi. Yang tadinya bisa pacaran seminggu 2 kali, sekarang tinggal pakai WA. Begitu pulsa habis, cinta juga habis. Jadi kita menghitung semua itu di dalam kalkulasi akal sehat, supaya promosi-promosi palsu dari kekuasaan kita hentikan. Kalau dikatakan ekonomi tumbuh 5,1% segala macam, ya itu bagus, 5,1% bagus bila sebelumnya 4%. Kan itu logikanya tuh. Nah, sebelumnya 6%, sekarang 5% yang nggak bagus. Apa nggak kebalik-balik pikiran semacam itu? Kan itu dasarnya. Kita berpolitik, kita sekaligus menguji dalil. Dalil kekuasaan selalu penuh tipu-tipu. Bahkan 5,1% itu nggak memerlukan intervensi pemerintah, tidak diperlukan political juice untuk growth semacam itu, pertemuan semacam itu. 5,1 bisa dicapai tanpa ada rapat kabinet. Kabinet bubarin, ekonomi tetap tumbuh 5,1. Karena apa? Karena ada belanja emak-emak setiap hari. Itu ekonomi real. Emak-emak pergi ke pasar belanja, konsumsi rumah tangga pasti naik 5,1%. Dan tukang ojek, karena mama pakai ojek buat ke pasar. Jadi ekonomi kita dihasilkan oleh konsumsi mama dan kreativitas ojek online. Kalau pemerintah klaim misalnya, itu kan lapangan kerja ojek online. Enggak, ojek online itu adalah aktivitas mandiri, tidak dihasilkan oleh kebijakan negara. Itu lapangan kerja yang dibuka sendiri, justru karena keterdesakan ekonomi. Itu cuma sekali naik ojek, dia bilang, Pak Rocky, UI ya? Iya, saya UI. Saya juga UI. Lulus masuk 2013. Dan 7 bulan terakhir dari fakultas ekonomi saya berhenti, Pak. Ada yang pernah kerja di Paribas bahkan tuh. Karena krisis ekonomi, jadi ya saya ngojek aja, nge-grab dia. Sarjana ekonomi lulusan Universitas Indonesia. Satu kali lagi lulusan ITB berhenti bekerja dan memilih jadi Grab. Jadi karena krisis orang pindah pekerjaan, dia ciptakan sendiri, bukan karena pemerintah. Nah itu yang mau saya terangkan, bahwa saya ingin agar supaya pemalsuan statistik itu dihentikan. Dan pemalsuan itu tidak mungkin dilanjutkan bila setiap hari kita lihat kegugupan pemerintah di dalam diri sendiri. Pemerintah itu kali-kali bikin blunder segala macam tuh, mulai dari terakhir Abu Bakar Ba'asyir. Kan itu memalukan sebetulnya. Presiden seharusnya mengkoreksi menteri, bukan menteri mengkoreksi presiden. Kan kacau. Kan dalam diplomasi seringkali pejabat tertinggi suruh bawahannya bikin blunder, biar saya koreksi itu, supaya tampil bagus. Jadi mestinya yang ucapkan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir itu yang menteri kehakiman, kepala polisi, atau sekretaris kabinet, sehingga kalau dia bikin kesalahan masih ada yang koreksi, yaitu presiden. Kalau sekarang bagaimana? Kenapa nggak memalukan itu? Presiden dikoreksi oleh bawahannya. Tapi itulah mental pencitraan dari beliau, karena selalu ingin tampil ke depan supaya dapat legitimasi baru. Sama seperti soal bagi-bagi sertifikat. Itu urusan kepala desa, urusan camat. Ngapain presiden mesti nyampe di situ? Kan ngaco cara berpikir itu. Karena panik terhadap elektabilitas. Seolah-olah itu adalah hadiah dari presiden. Oh, itu hak saya yang udah selesai 2 minggu lalu, tapi disuruh tunggu, jangan diambil dulu, tunggu presiden datang. Gila. Hal-hal yang sangat standar semacam itu. Nah, saudara-saudara, rejim pencitraan ini makin lama tidak punya lagi koordinasi, sehingga kebijakan public relation yang diucapkan dari istana
compang-camping, berantakan. Kebijakan publik diolah dari dapur yang penuh koki, sehingga semua orang taruh sup di situ, taruh bumbu, akibatnya nggak keruan rasanya. Namanya sering saya katakan, kebanyakan koki membuat sup itu tumpah. Itu yang terjadi. Too many cooks spoils the broth, kata orang Inggris. Jadi itu keadaan kita hari. Nah, kita tahu bahwa masih ada 6 bulan, masih ada 60 hari, dan kita mau rawat akal sehat ini supaya pada suatu pagi nanti di 17 April publik akhirnya tahu bahwa kita telah dimerdekakan oleh akal sehat. Kehendak itu adalah kehendak sejarah. Energi itu datang dari kumpulan, bukan sekedar kemuakan, tapi kumpulan sinisme terhadap cara kekuasaan membungkus diri. Jadi kita bukan lagi membeli kucing dalam karung, nggak kelihatan. Kita beli kucing dalam karung yang bolong, kelihatan kucingnya itu. Kucing maling dan kucing dungu. Jadi teman-teman semua, kemarin saya dipanggil periksa polisi. Udah 7 jam itu bolak-balik. Karena di dalam pikiran saya mengajar di universitas, jadi saya bisa baca kondisi dari pertanyaan itu. Suatu upaya untuk mendelikkan argumen akademis. Apa yang dimaksud dengan surga? Apa yang dimaksud dengan neraka? Saya bilang, saya terangkan itu di dalam kondisi argumentasi konseptual. Nggak mungkin saya tunjuk apa itu surga neraka, karena saya belum pernah pergi ke sana. Bagaimana? Jadi bikin dulu itu. Kalau ditanya misalnya ke saya, ya kalau begitu gambarkan seperti apa neraka itu. Saya bilang, kalau saya gambarkan neraka sebagai tambang batu bara, karena di situ ada api panas gitu. Karena saya punya pengetahuan tentang batu bara. Generasi milenial 20 tahun ke depan ketika batu bara habis, dia punya imajinasi yang lain tentang neraka. Dia nggak bisa bilang itu tambang batu bara karena dia nggak pernah tahu apa itu batu bara. Mungkin dia bilang neraka itu ya semacam istana negara. Karena yang dia tahu adalah keterangan Ustaz. Nah, itu yang namanya diskursus akal sehat. Kita mau melatih bangsa ini supaya mampu berpikir konseptual. Atau kalau saya bilang begini Pak penyidik, saya bayangkan neraka itu adalah semacam gorong-gorong. Lalu terjadi perdebatan di publik, gorong-gorong itu baik atau buruk? Menurut saya gorong-gorong itu buruk, jadi neraka itu buruk. Buruk gorong-gorong, kecuali mereka yang doyan selfie di gorong-gorong, itu baik. Jadi selalu ada interpretasi di dalam masyarakat. Itu namanya demokrasi. Demokrasi tumbuh berdasarkan force of bad argument. Kalau Anda punya argumen terbaik, yang Anda dipersilahkan untuk jadi pemimpin. Tapi argumen terbaik itu datang dari dalam kepala, dari isi kepala, bukan dari apa yang ada di atas kepala, rambut. Karena itu percuma merapikan rambut. Rambut itu pembungkus kepala, rambut cuma pembungkus kepala. Dirapikan sekali, kalau isi kepalanya kotor, gak ada gunanya. Nah, isi kepala dalam politik dibersihkan dengan argumen, bukan dengan deterjen. Bukan deterjen. Jadi sekali lagi, yang saya lakukan hari ini adalah saya ketemu hampir seminggu 3 kali ketemu dengan warga kampus, dan semua menginginkan bring akal sehat back into its function. Karena akal sehat adalah akal oposisi. Akal sehat diperlukan agar supaya terjadi battle, pertempuran pikiran, supaya kebijakan itu betul mulus bersih.
Nah sekarang apel itu adanya pada mak-mak. Yes. Bayangkan misalnya ini untuk membuat acara semacam ini. Kenapa mak-mak misalnya nggak undang pembicaranya dari tim SES 01? Tentu secara intuitif dia menganggap bahwa di situ bukan sumur akal dan bahkan bukan sumur, itu kolam. Jadi teman-teman semua, sekali lagi fungsi kita adalah memelihara kondisi akal sehat. Kenapa? Karena itu infrastruktur dari demokrasi, dan infrastruktur itu diletakkan pertama kali oleh para founding person kita waktu kita merdeka. Semua mereka adalah orang yang mau bertengkar dengan akal pikiran. Sedikit orang yang terpelajar di situ, tapi semua membaca literatur terakhir, memaksakan diri untuk tampil bagus pencitraan. Mereka mencitrakan diri, berupaya supaya pencitraannya adalah dengan mengukur IQ-nya. Itu namanya pemimpin bangsa kita. Mereka adalah the true leader, yang sekarang the true dealer. Deal dengan semua orang, akibatnya dia nggak tahu bagaimana ngambil keputusan. Kita perlu leadership, bukan dealership. Jadi teman-teman, sekali lagi dalam upaya kita ini ada, bahkan ini semua yang di depan ini senior ini, saya nggak sebut mereka purnawirawan karena bintangnya itu masih bercahaya tuh. Karena menghendaki Indonesia berubah, bintangnya bercahaya. Saya selalu dengar cara Pak Derajat mengucapkan pidato tanpa teks, dengan runtut grammarnya, dengan upaya untuk membius publik agar supaya dimungkinkan perdebatan balik. Kan mesti begitu. Saya bayangkan misalnya pengetahuan Pak Jokowi itu minimal ya setara dengan Pak Haikal, sehingga dia bisa kasih kita sinopsis dari apa yang disebut sejarah bangsa ini. Nggak pernah saya dengar presiden paham tentang sejarah bangsanya. Kan sangat berbahaya, apalagi kalau mau debat di tingkat dunia. Debat di tingkat dunia itu 90% adalah kemampuan berbohong, karena itu diplomasi. Supaya bisa berbohong, mesti tahu sebenarnya apa yang sesungguhnya. Kalau kita nggak tahu, bahwa kita ketahuan. Nah kita ingin, atau saya ingin agar supaya kalau kita berbohong pun jangan sampai ketahuan. Ini presiden, kekuasaan, menteri baru berbohong sedikit, netizen udah tahu bohong. Kenapa saudara ketawa? Siapa yang gaji saudara? Oke teman-teman, saya balik pada ini namanya talk show ya. Tadi saya banyak talk, banyak kategori pemimpin bangsa yang bisa mempererat persatuan bangsa, karena kita butuh itu. Persatuan yang didasarkan oleh kalkulasi akademik, kalkulasi intelektual, bukan persatuan yang dislogankan dan menjadi demagogi. Contoh tadi saya lewat di salah satu sudut kota ini, ada sebuah partai, slogannya adalah apel siaga untuk pemilu 2009, kira-kira begitu. Apel siaga. Yang dipilih adalah frasa apel siaga. Dan kata itu udah menegangkan. Kata apel kan artinya berhenti, berdiri tegap, menunggu perintah. Kan itu apel kan di dalam tradisi militer. Dan harus siaga. Wah ini pesta demokrasi harus gembira. Kalau bisa dansa-dansa, ada ketegangan. Bayangkan sebuah partai yang adalah unsur dalam masyarakat sipil memilih slogan yang militeristik. Bahkan tentara nggak pakai slogan itu kalau bertemu dengan masyarakat sipil. Hadiri apel siaga. Kan mestinya hadiri diskusi publik mama. Kan begitu kan? Apel siaga disuruh tegak berdiri. Lalu kita siapa? Siapa kita? Kita Indonesia. Indonesia Pancasila. Pancasila kita. Kan gawat partai semacam itu.
menimbulkan rasa pertemuan akal di situ. Padahal partai dimaksudkan untuk mengulas polisi kebijakan. Itu kondisi apel Anda nggak. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.